Room Podcast. Asik, hari ini kita balik lagi berdua. Terima kasih ya para penonton. Oke, kita balik nih ke pembahasan nih, Beb. Yes. Sekarang kita mau bahas soal apa? Kita mau bahas tentang pabrik terangker di Indonesia. Di Indonesia, lebih tepatnya di Pulau Jawa ya. Iya betul, karena banyak banget itu yang serem-seremnya. Benar. Kamu tahu di wilayah rumah kamu tuh ada pabrik atau apa gitu? Nggak ada? Enggak, kebetulan wilayah rumah saya isinya rumah. Enggak ada pabrik-pabrikan. Iya. Iya. Oke, kita lanjut nih ya. Yang kita tahu nih Beb ya, di tengah kemajuan yang semakin modern, membuat pabrik-pabrik di Indonesia ini semakin berkembang pesat tuh. Oke. Tapi nggak sedikit pula pabrik-pabrik yang berkembang pesat itu gagal beroperasi, Beb. Apalagi kemarin ada dampak corona. Betul. Jadi banyak yang di PHK. Betul. Pokoknya banyaklah pabrik-pabrik yang tutup. Betul. Dan tidak dilanjutkan ya. Iya, makanya jadi udahlah mangkrak gitu aja kan. Betul. Akhirnya jadi angker. Itu dia. Nah, pabrik-pabrik yang ditinggalkan ini kemudian itu lambat laun jadi angker, punya kisah mistis. Nah, cerita mistis ini kemudian kerap kali singgah di telinga masyarakat nih, Be. Oke. Saat menceritakan kondisi pabrik angker yang sekarang-sekarang inilah. Malam ini tim rumput sudah memilih 4 pabrik terangker nih di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Penasaran apakah pabrik itu ada di sekitar rumah kalian? Iya. Stay tune. Iya, oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama ada pabrik air mineral Magelang. Sebuah bangunan tua di Dusun Sorogaten, Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyo ini, menurut penduduk setempat dikenal sangat angker nih, guys. Nah, aura mistis sudah terasa saat berada di depan bangunannya. Ternyata bangunan ini berusia lebih dari 40 tahun. Oh, lama juga ya? Iya. Gila, udah 40 tahun nggak Jamah manusia. Benar. Bangunan di atas lahan seluas 2 hektar itu dikelilingi tembok pembatas setinggi 2 meter. Wah, lumayan tinggi banget. Iya. Dengan pintu gerbang besi berkarat sepanjang 9 meter. Jadi pintu masuk utama setinggi 2 meter itu tertutup rapat saat ini. Digembok dan dililit kawat berduri. Diintip dari luar terlihat bangunan berwarna putih tidak terawat. Banyak rumput dan tanaman semak berlukar yang nyaris menutupi bangunan ini nih, Beb. Oh, saking udah kelamaannya, jadi tumbuh deh tuh semak belukar. Betul. Karena memang ini kalau nggak salah dengar aku dari zaman penjajahan Belanda deh kalau nggak salah ya gitu. Nah, bangunan tersebut dulunya akan dijadikan pabrik pengolahan air mineral, tapi pembangunan tersebut berhenti di tengah jalan. Salah satu warga bernama Trimah menceritakan pembangunan pabrik ini dimulai saat dirinya berusia 10 tahun dan berhentinya pembangunan pabrik ini karena lantaran ada penolakan nih dari penghuni lahan tersebut. Oh, lah gimana ya? Mau bangun pabrik cuman dia nggak ada izin dari penghuni lahan itu ya? Betul. Kayaknya kurang kali uangnya. Iya, bisa jadi. Keangkeran bangunan tersebut mulai dirasakan ketika jarang dijamah oleh manusia. Banyak warga yang diganggu oleh makhluk halus. Iyalah, udah 40 tahun kosong. Betul. Mulai dari penampakan genderuwo yang berperawakan hitam tinggi besar dengan mata merah, melotot, itu ciri khasnya. Iya, benar. Wowo banget ya. Iya. Kemudian ada tangisan si Wewe Gombel yang lagi menyusui anaknya, ternyata si Wewe Gombel. Sakitan kali ya, Maya? Iya, wah. Seret kayaknya asinnya. Iya, bayinya udah nunggu gigi. Bisa jadi. Itu makan sayur katuk ya banyak. Canda. Iya, bener. Canda Wewe Gombel. Oke, lanjut. Kemudian banaspati atau api terbang yang sering berseliweran nih di dalam pabrik ini nih. Yang aku tahu banaspati itu biasanya kiriman-kiriman orang. Bisa jadi Bisa juga jadi, ya kan, biar mangkrak terus kan gitu.
Ada nih cerita dari Trima saat itu, katanya waktu itu pernah adiknya sedang memanjat pohon kelapa di bangunan tersebut, tapi baru 2 tataran dari atas pohon, adiknya Trimah ini melihat bermacam-macam hewan aneh. Oh, Ada ular bersorban dan kalajengking sebesar pohon kelapa. Kalajengking gede juga ya. Bahkan Rima sendiri mengaku pernah melihat ular tanpa kepala dengan badan sebesar pohon kelapa mengitari benteng pabrik ini. Oh, mungkin kalau jengking sama ular itu temenan kali. Temenan, bestie. Bestie. Iya betul. Terus ada lagi nih cerita dari salah satu warga bernama Pak Surman. Ia bilang kalau di belakang pabrik ini berdiri kerajaan makhluk halus. Jadi punya kerajaannya tersendiri. Mungkin buat si Wewe Gombel tuh ada ular pohon besar gitu, segede pohon besar kan. Mungkin itu kerajaannya kali itu. Benar. Nah, selain itu Pak Surman juga bercerita kalau dulunya saat malam banyak anak-anak yang datang ke semaknya nih, ke semak berlukarnya ini di dalam pabrik ini untuk mencari burung gemak, dan mereka saat itu datang menggunakan obor. Oh, kalau zaman dulu belum ada senter. Belum. Jadi pakai obor Iya. gitu jalan-jalan. Tapi saat obor mereka arahkan ke arah semak-semak nih, mereka terkejut, Beb. Kenapa tuh? Ternyata mereka melihat ada beberapa genderuwo sedang menatap mereka, dan akhirnya mereka kabur dari mungkin genderuwonya nggak suka kali ya. Orang ganggu banget. Iya, ngapain gitu loh. Bawa obor. Dia mungkin takut kebakaran juga kali. Bisa jadi. Iya kan? Kan ada kerajaannya kan. Iya. Iya, benar-benar. Nah, saat ini bekas pabrik air mineral rencananya akan dijadikan sebagai rumah sakit elit. Dan semoga dengan beralih fungsinya bangunan tersebut tidak ada lagi makhluk halus yang mengganggu. Enggak mungkin. Tapi banyak loh pabrik yang dijadiin entah rumah sakit, entah hotel. Ya, tapi ini udah ada kerajaan makhluk halus nih. Iya. Jadi rumah sakit. Developer tuh kadang suka nggak ngotak. Iya sih. Iya. Rumah sakit. Rumah sakit aja yang kita tahu kan horor nih. Tambah dia bangun di tempat situ, apa iya nggak tambah horor? Iya. Sampai murah. Murah. Iya, benar-benar. Bisa. Oke, kita lanjut nih ya. Jadi properti luar. Iya benar. Properti dia. Oke, kita balik nih, Beb. Yang kedua ada pabrik Seranite Banyuwangi. Nah, kisah misteri pabrik Seranite di Banyuwangi ini memang sudah terkenal angker dan udah nggak asing lagi nih, Beb. Buat para masyarakat Banyuwangi. Nah, tapi misteri tentang pabrik ini justru dijadikan sebagai destinasi wisata mistis. Buat YouTuber ya. Iya, buat uji nyali kayak gitu. Pabrik ini dulunya adalah bangunan bekas peninggalan kolonial Belanda. Sehingga usianya itu sudah ratusan tahun. Ratusan tahun lebih deh kayaknya nih. Kayaknya sih. Iya. Awalnya pabrik tua ini adalah pabrik gula yang terkenal saat itu didirikan pada tahun 1895. Coba 1895 sekarang 2022. Hitung aja sendiri ya, capek. Namun seiring dengan berjalannya waktu, produksi gula di pabrik ini hasilnya sudah tidak lagi memuaskan nih. Kenapa tuh? Kurang tahu juga sih. Mungkin bersaing sama pabrik-pabrik gula lainnya gitu. Akhirnya pabrik gula ini diubahlah jadi pabrik seranit atau sejenis asbes lah gitu. Sehingga kini pabrik tua itu dikenal dengan pabrik seranit, bukan pabrik gula lagi. Setelah sempat menjadi pabrik seranit, pabrik tua itu juga ternyata beralih fungsi juga nih. Jadi pabrik untuk pembuatan kapal. Dan kini sudah menjadi bangunan tua bersejarah. Iyalah, udah ganti-ganti. Udah banget dong, sampai bisa bikin pabrik kapal ya. Iya. Nah, ada cerita horor nih yang bikin merinding di pabrik tua ini. Konon katanya ada kapal yang ditempatkan nih di area pabrik ini, Beb. Namun secara tiba-tiba kapal tersebut berpindah sendiri
ke dermaga yang terdekat di situ. Iya, Lemong. Serem, bisa jalan sendiri. Iya. Menurut masyarakat setempat, hal itu terjadi karena kapal itu belum diadakan syukuran. Sehingga membuat penunggu gaib itu merasa terganggu dengan keberadaan kapal yang ada di situ. Bukan hanya itu nih, cerita tentang kapal yang berpindah sendirinya, konon ada pula keberadaan makhluk gaib berwujud naga yang sangat besar yang bersarang di bagian cerobong asap pabrik tua tersebut. Jadi dia ngelilingin. Saking gedenya itu. Wow. Gila ya? Gila sih. Kenapa ya pabrik-pabrik itu dihuni sama makhluk-makhluk halus tuh yang gede banget gitu loh? Iya. Atau emang sudah ditanam buat kayaknya sih buat biar penglaris, ya gitu. Kan. Yang memang auranya kuat-kuat semua, makanya karena kan makhluk halusnya besar-besar. Mungkin pabrik-pabrik zaman dulu kan banyak, jadi saingannya juga harus pakai begitu-gituan. Betul. Oke, kita lanjut. Lanjut. Yang ketiga ada pabrik karung goni Klaten. Wow, pabrik goni ya. Pabrik goni ini berada di Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi bangunan ini dulunya dibangun oleh Belanda untuk menjadi pabrik gula pada tahun 1917. Pabrik gula lagi. Pabrik gula lagi, betul. Nah, setelah 16 tahun beroperasi menjadi pabrik gula, kemudian bangunan ini beralih fungsi menjadi pabrik karung goni hingga tahun 1966. Nah, sebelum akhirnya ditutup nih, selain difungsikan sebagai pabrik karung goni terbesar di Pulau Jawa, di komplek bekas pabrik ini juga terdapat puluhan mes nih untuk si pegawai pabriknya ini. Jadi nggak perlu pulang bolak-balik gitu. Betul. Ya. Nah, keberadaan bangunan bekas pabrik goni dikenal angker dan diwarnai beragam cerita-cerita seram. Pasalnya sudah puluhan tahun nih, Beb, bangunan ini dibiarkan mangkrak, tidak terawat, hingga kini terlihat seram dan mistis. Iyalah, pasti itu. Udah banyak ilalang-ilalang deh tuh kan. Mes-mesnya juga pasti kosong. Udah pasti dong, udah pasti. Nah, pabrik dengan luas belasan hektar ditumbuhi rumput dan pepohonan liar ini, masyarakat sekitar kerap dihantui penampakan makhluk astral yang konon menunggu bangunan ini. Apa tuh? Cerita keberadaan makhluk astral yang paling tersohor adalah Buto Cakil. Aku baru dengar tuh. Aku juga. Dan bisa disebut setan angkrok. Iya, aku nggak tahu sih itu kayak apa. Nah, jadi Buto Cakil digambarkan sebagai siluman ternyata yang memiliki mulut yang menganga dengan taring keluar dari rahang bawahnya gitu. Jadi ada wayangnya. Iya benar-benar ada wayangnya Buto Cakil. Mungkin temennya Buto Ijo. Mungkin. Iya, kalau Ijo enggak sama aja. Buto Ijo, Buto Cakil itu temenan. Iya. Temenan dulu ya, sama yang awet. Nah, jadi banyak kesaksian masyarakat sekitar yang diteror oleh makhluk astral yang satu ini. Terlebih pada tahun 90-an. Kemunculan Buto Cakil ini nih kerap ditandai dengan bau bangkai yang menyengat dan suara dengkuran dari ruang mesin bangunan ini. Jadi bangun Buto Cakil. Itu kayak tidur berarti. Gitu. Buto Cakil gue ya. Kan lagi musim hujan, Wak. Gitu. Parah banget, dugong kali katanya. Oke. Sejak bangunan ini ditutup dan terbengkalai, sosok Buto Cakil kerap muncul di sekitar gedung induk ini. Bukan hanya siluman Buto Cakil ini, sosok lain yang kerap menghantui warga adalah sosok genderuwo. Wowo lagi. Ya, wowo lagi. Wowo lagi. Mentang-mentang bangunannya gede, dicarinya yang gede-gede. Betul. Dan ini apa sih pabrik ini nih? Dia tuh deketan sama balainya. Samping-sampingan mungkin ya? Iya, gitu. Jadi makanya banyak banget warga yang mengalami, yang melihat gitu kan. Karena memang sebelah-sebelahan sama balai. Aktivitas manusianya tuh masih aktif lah ya. Gitu. Jadi nggak yang di pelosok, nggak ada warga, enggak gitu.
Makanya cerita mistisnya banyak nih Iya ya. benar-benar. Nah, konon ada masyarakat yang pernah diikuti oleh genderuwo sampai rumahnya Ya Allah sama. dan dirasuki hantu tinggi besar yang menyeramkan banget. Penyebabnya nih, Beb, karena dia buang air kecil Ya. pada salah satu pohon besar di komplek pabrik yang kebetulan ditempati. Makanya buat para cowok-cowok jangan pipis sembarangan. Nih dipakai. Gue pernah lagi Serius di situ. di bawah pohon gede. Karena kita nggak tahu Tapi beneran gue pernah di sakit, masuk itu apa namanya? Kerasukan. Nggak dirasukin. tempelan, Kayak ketempelan gitu. sakit ya. Tuh, Kaki gue kayak tuh. ada yang pas diobatin sama Pak Ustadz tuh emang bener ada yang nempel. Tuh kan. Karena Makanya. Lu nggak misi-misi? misi-misi. Ya tetap Oh, aja iya Beb, sih, seenggaknya iya sih. kita nih yang punya rumah, Iya rumah kita sih. dikencingin Foto apa ya. yang nggak marah. Iya sih. Gitu, makanya. Tapi kan sebagai manusia juga udah kebelet banget kali. Iya, serba salah mungkin juga. pakai botol dah kalau bisa. Iya deh. Kalau laki-laki, kalau cewek Iya. pakai plastik. Jadi teh dong. Iya. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi nih, Beb. Apa Ternyata kisah sosok perempuan Belanda. Oh, Noni Belanda lah dari ya. Belanda. Di komplek pabrik Goni ini. Konon, makhluk astral yang satu ini kerap mengikuti para pengendara yang melewati pabrik sampai ke rumah. Aduh, ditemenin sampai bobo. Kalau cakep tuh hantu Belanda, kalau enggak tetap hantu tapi ya. Serem. Kalau udah Belanda gue udah takut. Enggak tahu kenapa kalau hantu Belanda tuh kayaknya segarang aja gitu ya. Iya, karena memang mukanya aja udah. Iya, judes Masya Allah. gitu kan ya. Sudah selesai di pabrik Enggak, ini, enggak. kita lanjut. Kita lanjut ya, Ya. mudah-mudahan. Oke, yang terakhir nih baru nih. Oke. Ada pabrik gula Sidoarjo. Nah, di Sidoarjo ini terdapat nih sebuah bangunan kumuh yang memiliki cerita misteri dan dipercaya dihuni oleh makhluk halus. Ya. Bangunan yang dimaksud ini dikenal sebagai bekas pabrik gula di masa penjajahan Belanda lagi. Oke. Kayak tema kita malam ini pabrik gula terus ya. Terus waktu penjajahan Belanda juga lagi. Bangunan ini berada di Jalan Raya Tanggulangin dari arah Surabaya ke Malang. Tepatnya ke arah selatan Pasar Ngaban Tanggulangin. Dikisahkan jika bangunan ini merupakan bekas pabrik gula di masa penjajahan Belanda itu. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini dijadikan tempat pabrik benang dan tekstil. Namun tahun 1999 ada krisis moneter tuh, yang membuat pabrik tersebut tidak lagi beroperasi. Nah, seorang warga desa Kalitengah Tanggulang bernama Samsulin ini mengatakan bekas pabrik tekstil ini sudah lama nih Beb nggak kerawat. Iyalah dari tahun 1999 ya. Rismon. Dari depan bangunan ini terlihat udah kelihatan angker lah, kayak gitu. Samsul menyebut dirinya sering mendengar cerita warga kalau di sana tuh mereka sering melihat hantu, Beb. Tapi Samsul ini nggak pernah ngeliat, cuman dia suka dengar dari cerita-cerita warga di sekitar situ. Hantu-hantu mirip dengan noni Belanda ini sering duduk dan ngobrol di depan bangunan tersebut. Ngumpul dia di situ. Noni Belanda, terus yang apa? Kalau cowok sebutannya menir, kayak gitu-gitu. Iya. Mungkin karena ya itu zaman dulunya dibangun oleh Belanda ya masih nempel di situ masih kali begitu ya. aja aktivitasnya kan. Muter aja. Terus ada juga nih keanehan-keanehan lainnya nih. Dan itu juga nongolnya nih, munculnya itu biasanya di malam Jumat Legi. Kalau kita mah seremnya malam Jumat Kliwon ya. Padahal mah yang lebih serem ya kayaknya ini nih malam Jumat Legi. Sama tanggal tua. Iya, itu serem juga ya. Awal-awal mah makan enak, udahan Ini tanggal muda nih. Iya enak. Iya, siapa yang ngajian traktir dong. Iya nih sekali. Sekali. Yes. Makan mie. You can all you can Iya, all you can eat ada janji.
Namun Samsul ini menyebutkan yang melihat keanehan itu bukan hanya warga sekitar aja, Beb. Oke. Tetapi orang-orang yang sengaja ingin mengetahui peristiwa sebenarnya di bangunan itu. Kayak gitu. Kepo. Cerita yang terakhir dari pabrik ini nih, jadi sebelum adanya musibah lumpur lapindo tuh Sidoarjo, ada nih warga Kali Tengah yang berjualan nih, Beb. Warung, dia buka warung lah di situ. Tapi pas waktu maghrib nih, dia nggak tutup tuh warungnya. Seharusnya di sana kalau waktu maghrib diharuskan tutup warung. Terus kenapa dia nggak tutup? Nggak tahu, mungkin ya karena sepi kali, udah buka aja lah kayak gitulah. Berharap ramainya malam. Karena gitu. saingan gitu, banyak warung Iya. juga di situ. Tapi sayangnya karena si penjual itu tidak menutup warungnya itu tuh, penunggu warung itu dirasuki makhluk halus. Aduh, aneh. Penghuni penunggu pabrik diingetin ya, Iya, tutup ya, sholat tutup. maghrib gitu. Iya. Jangan sampai gue yang tutupin nih. Jangan sampai gue yang sholat nih. Ya, Katanya. bagus dong lo, orang Belanda sholat. Iya, aduh. Alah, Iya, dia bener. say. Oke, segitu aja. Segitu aja, cerita alhamdulillah. tentang pabrik-pabrik angker di Jawa. Yes, betul. Buat sahabat rumput yang sekiranya punya pengalaman di pabrik-pabrik yang tadi kita ceritain, boleh banget dong diceritain Iya, benar-benar. di Di-share, komen. Barangkali deket sama Barangkali ya dekat di Betul. rumah kalian, atau mungkin di rumah kalian ada pabrik angker, masukin terceritain ke kita. Iya, nanti kita ceritain deh. Iya, kata sahabat rumput, kenapa kita yang jadi imbas? Kan kalau kita kan cuma via Google. Iya, benar. Karena kita nggak mungkin kesana. Iya, jauh. Selain jauh kita culun. Kita takut hantu. Saya. Iya. Kita cerita begini aja udah merinding. Gimana sampai kesana? Jadi kita dengerin cerita kalian aja bener. sambil ngopi. Ngopi, Iya, makan mie udah tadi. betul. Ketelar sama cabai. Iya, Ih, kan? mantep banget. Mm-mm. Oke, buat sahabat rumput yang punya cerita-cerita mistis dan yang mau sharing-sharing ke kita, boleh langsung aja komen di bawah atau DM di Instagram kita. Atau main ke studio kita. Iya, atau mampir cerita juga ke TikTok kita. Yes, kita punya TikTok. Tapi di TikTok, jangan lupa nih di sini ya. Iya, TikTok kita bukan yang joget-joget Enggak, sendiri ya, bukan, tapi bukan. hantunya yang joget. Ah. Enggak. Kita nemenin hantu joget, kita videoin ya. Serem ya, Wak. Oke, Oke. segitu aja ya guys Terima kasih. pembahasan kita. Terima kasih buat sahabat-sahabat rumput yang udah ngedukung kita terus, yang udah support kita terus. Jangan lupa kalau mau cerita itu balik lagi, datang aja ke sini langsung. Iya, nggak harus mistis kok. Nggak Apa harus, aja iya. pengalaman hidup Benar, kalian yang benar. seru-seru. Mau ya kan? cinta, Dan boleh Dengerin lu mah percintaan, saya Wow, boleh perceraian, boleh. sakit hati, boleh. perpisahan Perceraian kan Boleh. sama aja sama perpisahan. Iya, Bahlul. benar. Udahlah segitu aja. Iya. Oke, jangan di like, Jangan. jangan di komen, jangan di subscribe karena omongan kita tidak penting. Tidak berfaedah. Assalamualaikum. Thanks for Bye. watching. Bye. Waalaikumsalam.